Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu maulanal azim. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam berpuasa kita harus menempatkan atau memasukkan 4 cabang ilmu di dalam agama Islam. Yang pertama, memasukkan ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fikih. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Dan yang keempat, ilmu akhlak. Yang pertama, tauhid puasa atau tauhid saum. Orang yang berpuasa di antaranya ada 3 golongan. Yang pertama, ada yang disebut puasa am atau umum. Yang kedua, ada puasa khos atau khusus, atau ada yang menyebut juga khawas. Dan yang ketiga, ada yang puasa khususil khusus atau khawasil khawas. Bagaimana orang yang puasaannya am atau umum? Dia berpuasa menahan lapar, menahan haus, tetapi matanya, tangannya, telinganya dan lain sebagainya belum bisa dia jaga. Maka puasa ini Rasulullah SAW bersabda, rubba sha'im, banyak sekali orang yang berpuasa bukan mendapatkan pahala puasa, melainkan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, karena dia belum bisa menahan lisannya, masih menggibahkan orang, matanya masih melihat maksiat dan lain sebagainya. Nah, itu puasa am. Yang kedua, ada orang yang berpuasa khos atau khusus. Nah, ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena dia menjaga lapar dan haus. Dia juga menjaga matanya agar tidak melihat maksiat, menjaga lisannya tidak berkata yang jorok atau kasar, menjaga telinga, tangan, kaki dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Nah, ini orang yang istimewa. Tapi ada puasa, orang yang berpuasa yang sangat-sangat istimewa, yaitu khususil khusus atau khawasil khawas. Ini puasanya para nabi. Dia bukan hanya menahan lapar atau haus dan perkara yang membatalkan, tapi juga menahan perkara yang membatalkan pahala puasa, menahan mata, menahan lisannya dari perkataan yang kurang baik, tangannya, kakinya dan lain sebagainya. Sampai hatinya pun tidak terbesit hal-hal yang ingin berbuat maksiat. Orang yang khawasil khawas bisa dilihat cirinya, yaitu pasca puasa. Nah, bagaimana cirinya? Amalnya meningkat, tadarusnya tidak lepas, qiyamul lailnya terus rajin diteruskan, sedekahnya tambah rajin dan lain sebagainya. Itu salah satu ciri orang yang berpuasa khawasil khawas atau sangat-sangat istimewa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua fikih puasa. Nah, di dalam fikih kita harus melaksanakan rukunnya seperti apa ya. Cuma 2 rukun puasa, yang pertama niat, yang kedua menahan dari segala yang membatalkan puasa. Terus syarat sahnya, syarat wajib ya, dan amal-amal lainnya dilaksanakan di dalam fikih puasa ini. Yang ketiga ialah tasawuf puasa. Tasawuf puasa ialah harus bersabar di dalam berpuasa. Sabar apa? Sabar ala ta'at, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar ala maksiat juga bisa dimasukkan ke dalam fikih tasawuf puasa, yaitu sabar dalam menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang keempat ialah akhlak puasa. Nah, di dalam akhlak puasa ini
kita harus melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sunnah makan sahur, ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian meskipun hanya 1 biji korma saja atau hanya seteguk air. Kenapa? Fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, ini akhlak puasa. Amalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sunnah mengakhirkan sahur. Sunnah ta'jil, menyegerakan buka puasa. Bila sudah berkumandang suara azan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, lalu minum. Lalu sunnah juga membaca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabat dhama wa abtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Sunnah mengganjilkan makanan yang akan kita makan. 1 kalau korma, ya, 3, 5 dan lain sebagainya. Lalu banyak lagi akhlak-akhlak di dalam puasa, di antaranya melaksanakan sunnah-sunnah sholat, taraweh, di antaranya witir dan lain sebagainya. Terutama banyaklah memperbanyak sedekah, ya, memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Yang terakhir yang paling utama yaitu sunnah bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan, karena di situ ada Lailatul Qadar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan di dalam berpuasa kali ini kita bisa mengamalkan, menerapkan 4 ilmu itu. Yang pertama tauhid puasa, yang kedua fikih puasa, yang ketiga tasawuf puasa, dan yang keempat akhlak puasa. Yang dimana mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan nanti di akhir bulan puasa kita termasuk minal a'idin, termasuk orang yang kembali kepada rahmat Allah, wal faizin, dan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.